7 ayat yang ke-6, saya bacakan buat kita semua. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini sebenarnya ingin mengingatkan kita bahwa tidak ada yang berharga, tidak ada apapun yang berharga selain firman Tuhan. Kalau kita menganggap bahwa ada sesuatu yang berharga yang lain di luar kebenaran atau Tuhan itu sendiri, maka saya pikir kita perlu menggarisbawahi bahwa kehidupan ini masih belum sepenuhnya diberikan bagi Allah. Sehingga firman yang berharga ini sangatlah tidak cocok bagi orang-orang yang menentang Tuhan. Firman sangatlah tidak cocok bagi orang-orang yang menganggap rendah akan kebenaran. Saudara, hal itu digambarkan dengan jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada batu. Artinya ketika seseorang tidak mengindahkan kebenaran, tidak mengindahkan firman Tuhan, dapat digambarkan bahwa orang-orang demikian tidak beda dengan binatang. Ini saudara sesuatu yang sangat perlu kita untuk tarik menjadi perenungan yang kuat dalam hidup kita. Kita melihat orang-orang di sekitar kita ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita memberitahukan tentang kerajaan Allah, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kemurnian. Ada berapa banyak yang benar-benar mau menerima apa yang kita sampaikan? Padahal kalau kita berpikir inilah yang sebenarnya menjadi harta kita. Ini yang seharusnya menjadi bagian kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang yang mau benar-benar serius berperkara dengan kehidupan yang memberi bagi Allah, hidup yang diberi bagi Allah. Kebanyakan orang justru menyepelekan firman Tuhan. Kalau menyepelekan hamba Tuhan masih biasalah. Menyepelekan pemberita firman Tuhan tidak masalah. Karena manusia sudah terlalu manusia hari-hari ini sudah terlalu banyak mengalami yang namanya pengajaran-pengajaran, banyak menerima pengajaran yang seolah-olah harus orang pemberita firman harus memiliki jabatan tertentu, harus ada dalam jenjang pendidikan tertentu, atau harus memiliki kriteria-kriteria tertentu dan lain sebagainya. Sehingga kalau hanya orang-orang yang tidak terpandang, kalangan-kalangan bawah, kalau mereka itu memberitakan firman seolah-olah belum punya kuasa. Apalagi kalau hamba Tuhannya miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya gelar, agak sulit diterima. Kita harus mulai memikirkan begini, bahwa yang berharga itu adalah firman Tuhan. Yang paling utama dalam kehidupan kita itu adalah kebenaran. Dan kalau kebenaran itu kita terima dengan baik, kebenaran itu kita terima dan kita aplikasikan, kita hidupi dalam kehidupan, itu menjadi harta kita. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bisa menerima dengan benar, itu digambarkan seperti
tidak layak diberi kepada anjing, tidak layak diberi kepada babi. Saudara, menjadi tanda awas buat kita hari ini ketika kita tidak menghargai benar firman Tuhan, tidak menghargai benar kebenaran. Kalau sampai pada di titik tertentu kita benar-benar menolak firman Tuhan, akan tiba suatu masa kita tidak akan pernah menemukan firman yang murni lagi. Kita tidak akan pernah mendengarkan kebenaran yang murni lagi. Nanti semua kebenaran yang kita terima hanya menyenangkan telinga kita. Yang hanya kita dengar adalah yang menjadi sorga telinga kita, yang bisa membuat kita nyaman, yang bisa membuat kita enak. Sedangkan firman kebenaran yang murni yang membawa kepada kehidupan, kita anggap itu menjadi sesuatu yang mencelakakan. Bahkan kita suka menolak firman Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Hati-hati saudara. Jangan kita menjadi orang yang akhirnya menginjak-injak mutiara yang berharga. Petrus menasihatkan dalam surat Petrus bahwa hidup ini seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga gugur, tetapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Jadi kebenaran itulah yang kekal. Maka kita harus bisa menerima kebenaran dengan hati yang rela. Kita rela menerima kebenaran, selanjutnya kita mau menghidupinya. Orang yang demikian adalah orang yang benar-benar menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah harta yang kekal, harta yang seharusnya dimiliki. Mari kita Bapak Ibu Saudara berlomba untuk bagaimana menghidupi kebenaran. Kita menerima, tidak menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang tidak berarti. Kita terima, siapapun yang menyampaikannya kita terima. Bagian Tuhan adalah memberikannya kepada kita. Bagian kita adalah menerima dengan kerendahan hati. Dorong kehidupan kita untuk bisa melakukan kebenaran. Dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, biar firman Tuhan itu menjadi harta kita. Kita suka mendengar dan suka menggemakannya. Tuhan memberkati kita semua.